Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, para kiai, para kasepuhan, para ajengan, para asatid dan asatidah, aparatur pemerintah desa Cihideng Girang, aparatur pemerintah TNI Polri yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah, memberikan nikmat yang besar untuk kita semua, karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi yang sangat sayang terhadap umatnya, Nabi yang sangat perhatian terhadap umatnya, Nabi yang ingin umatnya bahagia di dunia dan akhirat, Nabi yang ingin umatnya selamat di dunia dan di akhirat. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang perhatian dan sayang kepada umatnya melebihi sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sayang kepada kita? Setiap malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan umat. Bagaimana kita tahu? Kok bisa tahu bahwa Nabi Muhammad setiap malam mendoakan kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Siti Aisyah istri tercintanya datang, lalu Nabi Muhammad mendoakan Siti Aisyah, mendoakan istri tercintanya. Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma ufir li Aisyah binti Abi Bakar ma taqaddamat wa ma ta'akharat.
Ya Allah, ampunilah istriku Aisyah binti Abu Bakar, dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, ampuni semuanya. Maka Siti Aisyah karena saking gembiranya terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rona mukanya yang sangat bahagia, rona mukanya yang sangat gembira karena didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Siti Aisyah, "Afarihti ya Aisyah? Apakah kamu senang dengan doa tadi ya Aisyah?" Dijawab oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak bahagia didoakan olehmu ya Allah, ya Rasulullah? Doamu mustajab, doamu pasti terkabul. Apalagi untuk mengampuni dosa-dosa saya. Siapa yang tidak bahagia didoakan olehmu ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Ini doa yang setiap malam saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatku." Jadi setiap malam Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ighfir li ummati ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Ya Allah, ampuni umatku yang terdahulu dan yang akan datang. Ini setiap malam didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita yang sedang bermaksiat aja belum minta ampun, belum beristighfar, belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi Nabi Muhammad lebih dulu memintakan ampun untuk kita umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad menerima kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dibagikan kepada umat. Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dibagikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Hasan al-Basri dalam burdahnya mengatakan, syair dalam burdahnya mengatakan, "Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'inan li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami." Busyra lana, kabar gembira untuk kita umat Islam. Wahai umat Islam, dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, minal inayah, kita diberikan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ruknan ghaira munhadimi, pegangan yang tidak akan pernah hancur sampai hari kiamat. Lamma da'allahu da'inan li ta'atihi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mematuhinya, bi akramir rusuli kunna akramal umami, dengan sebaik-baiknya rasul, dengan sebaik-baiknya nabi, kunna akramal umami, kita jadi umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diabadikan di dalam Al-Qur'an yang belum pernah Allah memuliakan umat-umat terdahulu sampai dicantumkan di dalam Al-Quran terkecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling dimanja, umat yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang paling dimudahkan untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, umat yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau seandainya kita sering baca Al-Quran, maka kita akan baca ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah yang mengatakan, bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, bukan siapa-siapa. Allah yang mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Wahai umat Nabi Muhammad, kalian adalah sebaik-baik umat. Walaupun kita setiap hari berbuat dosa, walaupun kita setiap hari bermaksiat, kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap ayat ini tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang sangat besar. Kemuliaan yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi termasuknya kita umat Nabi Muhammad yang rugi. Kok rugi? Ada umat Nabi Muhammad rugi? Ada. Kenapa? Karena kita walaupun umat Nabi Muhammad, tapi kita belum pernah melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kerugian besar ini kita di dunia tidak melihat wajah Nabi Muhammad. Jangan sampai kita rugi dua kali. Jangan sampai kita jadi orang yang rugi dua kali. Di dunia kita tidak bisa melihat Nabi Muhammad, di akhirat pun kita tidak bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana? Apa amalannya sehingga kita kelak di akhirat bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita baca? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak jadi orang yang rugi dua kali? Di dunia tidak bisa melihat Nabi Muhammad, tapi di akhirat nanti kita bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jangan tinggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan untuk kita. Rukun Islam jangan sampai ditinggalkan. Salat, puasa, zakat, haji. Walaupun haji ini bagi hanya yang mampu, yang tidak mampu tidak wajib. Salat yang terpenting. Salat adalah ibadah harian kita yang harus kita lakukan setiap saat. Jangan sampai tinggalkan. Ingat, satu, kita meninggalkan sholat secara sengaja, nama kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di pintu neraka. Nama kita dicatat di pintu neraka. Fulan bin Fulan harus masuki neraka ini karena meninggalkan sholat tanpa udzur. Dia sengaja meninggalkan sholat. Satu kali kita meninggalkan sholat, 1000 tahun kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Maka jangan main-main dengan sholat perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain kita dicatat di pintu neraka, 100 tahun kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah ketentuan kita masuk ke surga atau di neraka. Karena apa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung amal ibadah kita dari sholatnya. Fa idza saluhatis shalah, kalau sholatnya benar, saluhat sairul amal, maka semua amal yang baiknya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat, kalau seandainya sholatnya rusak, sholatnya tidak sempurna, sholatnya jelek,
maka amal yang lainnya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salatu wi'aul amal. Salat itu tempatnya amal. Salat ini baskomnya, amal yang lainnya di dalamnya. Nih. Gelas ini ibarat salatnya. Kenapa airnya tidak habis? Karena tempatnya enggak bocor. Hah? Tapi kalau seandainya gelasnya bocor, ada lubang di gelas ini, maka diisi air segimanapun pasti akan habis karena jatuh kemana-mana. Begitu juga sholat. Kalau sholat seperti gelas ini, maka amal yang lainnya seperti air di dalamnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga sholat kita. Jaga sholat kita. Puasa, zakat juga seperti itu, harus kita jaga. Jangan sampai kita tinggalkan. Dosanya sangat besar. Selain itu, tambahi dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat kadang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ditolak. Sholatnya bagus, sholatnya khusyuk, sholatnya ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya tidak khusyuk, sholatnya jelek, sholatnya tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudunya tidak benar, sholatnya tidak diterima. Puasanya tidak benar, puasanya tidak diterima. Hajinya tidak benar, hajinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen sholatnya diterima, pengen puasanya diterima, pengen hajinya diterima, pengen zakatnya diterima, dengan dua syarat. Cuma dua syaratnya, tapi syarat ini sangat sulit sekali untuk kita lakukan. Yang pertama khusyuk, yang kedua ikhlas. Kita sholat, Allahu Akbar, khusyuk. Yang pertama harus khusyuk. Apa khusyuk itu? Khusyuk itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam, di pikiran kita, di hati kita tidak ada memikirkan dunia. Tidak boleh memikirkan duit, tidak boleh memikirkan anak, tidak boleh memikirkan suami, tidak boleh memikirkan istri. Pokoknya dari mulai takbiratul ihram sampai salam, yang kita pikirkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa? Ada yang bisa di dia? Ya Allah. Kenal Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Tahu nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Siapanya Rasulullah? Menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu orang yang dijamin Nabi Muhammad masuk surga. Dipanggil oleh Nabi Muhammad, ya Ali, sini. Sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Nabi Muhammad memanggil Sayyidina Ali, ya Ali, sholat 2 rakaat dengan khusyuk di sini. Baik ya Rasulullah. Sayyidina Ali takbiratul ihram, Allahu Akbar. Batal. Allahu Akbar. Batal. Allahu Akbar. Batal. Dalam riwayat ada 8 kali takbir, dalam riwayat ada 12 kali takbir. Apa jadi sholat? Gak jadi sholat, gak bisa ya Rasulullah. Itu Sayyidina Ali, aku maha aing. Ini Sayyidina Ali yang sudah dijamin Rasulullah masuk surga. Nah siapa nur jamin lah?
Hah? Nggak ada yang ngejamin. Udah nggak ada yang ngejamin, sholatnya belentang-belentong ke sana. Ya Allah, Allahu Akbar. Aduh, dompet aing di endi. Di tadi ketimbuk. Ibu-ibu lagi masuk, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu ikan gosong ikan. Kompornya belum dimatiin. Ayah nu sholat gitu ayah. Coba ngacung. Aing pengen tahu banget nah. La ilaha illallah. Baru takbiratul ihram udah ingatnya ke sana kemari. Bagaimana pengen diterima? Sholat ini diterima atas kadar kehusyuannya. Kalau khusyuknya cuma takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya cuma takbiratul ihramnya aja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya tidak. Antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ini sayang kepada kita umat Nabi Muhammad. Allah tahu di akhir zaman seperti kita sekarang ini, umat ini sholatnya sudah, kadang-kadang semuanya sendiri, Allahu Akbar, saking tidak khusyuknya ini sholat, sampai rokaatnya lupa. Iya rokaat ketilu atau kedua ya. Pernah kau ketawa? Pernah? Saking gak khusyuknya itu, Allahu Akbar. Ya rokaat kasabraha ya. Itu sholatnya seperti itu. Nah sholat seperti itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita tidak diterima, puasa apalagi. Puasa dari pagi sampai jam 4, jam 4 sampai jam 6-nya batal. Batal. Bukan batal puasanya tapi pahalanya. Soalnya kalau lagi puasa ngabuburit di Ciawi rame banget. Tah ngebatalkan puasa tah eta. Makanya Allah Subhanahu wa taala ngasih satu amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa persyaratan. Salat kita mau diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala terserah. Yang penting kita melakukan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Mau diterima, mau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngasih satu amalan yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat kepada Nabi Muhammad itu ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat. Mau khusyuk mau enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ikhlas mau enggak pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang iseng, Allahumma sholli ala Muhammad. Orang iseng diterima, itu dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang dibacanya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pahalanya enggak sedikit, Pak, Bu. Pahalanya besar, pahalanya banyak. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyrah. Siapa yang satu kali bersolawat kepada Nabi Muhammad akan turun rahmat 10 dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang membaca solawat satu kali.
1 kali dapat rahmat 10. 10 kali 100. 100 kali 1000. Gening loba amat bib 1000. Jeung naon? Kan kita perlu satu rahmat bisa membuka surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma satu rahmat kita bisa membuka surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang 99-nya jeung saha? Kalau bapak ibu mau masuk surga sendiri, suami nggak diajak, anak nggak diajak, orang tua nggak diajak, yang lainnya kita satu buka pintu surga, tinggal 9 kalau saja kita baca 1 kali, buat suami, buat anak, buat cucu, buat orang tua, yang 9-nya masuk bareng-bareng. Jadi bisa kita mau nonton bola, ya, mau nonton bola ya, beli tiketnya 10, dikasih 10-10-nya untuk satu orang, ya jangan. Kita udah beli mahal-mahal, kita ajak yang lainnya masuk, ayo ikut masuk. Begitu juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa dikasihkan ke orang supaya masuk ke surga. Ada cerita, mau cerita nggak? Mau cerita tuh? Dia mau tuh cicing baik. Kalau ngantuk ya yang balik. Ngantuk. Tuh. Eta gening ngomong tuh jangan bil merem. Mau cerita? Ada cerita, Bu. Pak. Cerita bahwa di padang mahsyar ini ada satu orang yang sedang dihitung amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya ditimbang, amal baiknya ditimbang. Amal baiknya sedikit, dosanya segede-gede gunung, banyak sekali, ya Allah. Sehingga apa? Amal ibadahnya kalah beratnya. Dosanya saking banyaknya, amal ibadahnya, amal solehnya ringan, sedikit. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya malaikat, lemparkan orang ini ke neraka. Lemparkan orang ini ke neraka ya malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala. Diseret oleh malaikat, mau dilempar oleh malaikat ke dalam neraka, Rasulullah nyamper datang. Ya malaikat, ini umat saya mau dikemanakan. Ini umat saya mau dikemanakan, kata Rasulullah. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkannya di neraka. Balik lagi. Timbang lagi amalnya timbang lagi. Ada satu amal yang belum ketimbang. Karena Rasulullah yang nyuruh, akhirnya malaikat kembali lagi ke timbangan. Amal baik dan amal maksiat, pahala dan dosa ditimbang lagi. Dosanya besar banyak sekali, amal ibadahnya sedikit. Lihat ya Rasulullah, ini yang disebabkan saya disuruh oleh Allah untuk melemparkan dia ke neraka. Dosanya banyak sekali, amal ibadahnya sedikit. Lalu Rasulullah ngambil sesuatu di balik jubahnya. Di balik jubahnya mengeluarkan benda kecil, gadraun mullah, katanya di dalam hadisnya, gadraun mullah, sebesar garis jari ini. Gini. Kata malaikat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Rasulullah, lihat dosanya ya Rasulullah, lihat amal baiknya. Ini apa? Barang sekecil ini ya Rasulullah
mau ngalahkan dosa-dosanya yang segede-gede gunung. Kata Rasulullah, udah jangan banyak ngomong, taruh di timbangan. Kalau seandainya dosanya masih berat, lemparkan dia ke neraka. Kecil barangnya segini, ketika ditaruh di amal baiknya, di amal solehnya, subhanallah, itu dosa yang besar-besar gunung, itu tidak ada apa-apanya dengan satu barang yang kecil tadi. Ditaruh di timbangannya, berbalik, amal ibadahnya lagi lebih berat daripada dosanya. Besar-besar, tapi seperti apa? Seperti kapas yang dikarungin. Kapas dikarung banyak sekali. Ini cuma berapa karung tapi besi. 100 karung kapas sama 10 karung besi, beratan mana? Hello? Beratan mana? Beratan besi. Besinya sedikit tapi berat. Amal ibadahnya langsung mengalahkan amal dosanya. Kata Rasulullah, tuh lihat, amal ibadahnya lebih berat ya malaikat. Apa kata Allah? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Yang amal ibadahnya lebih berat, timbangan amal ibadahnya lebih berat, masukkan dia ke surga. Lalu Rasulullah pergi. Nah, ini orang yang ditolong ini bingung, ini siapa ini? Dipanggil ini sama orang yang ditolong, ya fulan. Dipanggil, ini enggak kenal sama Rasulullah. Ya fulan. Rasulullah berhenti. Kamu ini siapa? Saya gemeteran, saya ketakutan waktu mau dilempar oleh malaikat ke neraka. Tiba-tiba kamu datang, kamu suruh malaikat kembali lagi ke tempat timbangan, mau. Siapa kamu ini? Oh, kamu enggak kenal saya, katanya. Saya ini Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rasulullah, kenapa saya enggak mengenalimu ya Rasulullah? Ya, karena kamu tidak pernah bersolawat di dunia. Kamu tidak pernah membaca solawat. Barang kecil itu tadi apa? Pahala apa? Pahala solawat yang kamu baca seumur hidup cuma 1 kali. 1 kali membaca solawat menyelamatkan dosa-dosanya yang sangat besar. Kamu seumur hidup membaca solawat cuma 1 kali. Kapan kamu mau waktu membaca solawat? Waktu kamu nikah. Kalau sia nikah, neraka sia. Untung nikah. Kan di dalam di khutbah nikah kan ada asyhadu alla ilaha illallah. Ada baca syahadat ya. Itu dipegang oleh Rasulullah SAW. Pahalanya. Pahalanya dipegang langsung oleh Nabi Muhammad. Nanti diberikan waktu kita membutuhkan, nanti di padang mahsyar dikasihkan oleh Rasulullah SAW. Kamu gak pernah baca sholawat, pengen enak. Untuk kamu baca sholawat bisa selamat tadi, lebih berat timbangannya daripada dosa-dosa kamu. Tuh 1 sholawat, Bu, Pak, 1 sholawat menyelamatkan yang tadinya mau dilempar oleh malaikat neraka jadi masuk surga. Sholawatnya sedikit, pendek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kalau kita baca itu paling 5 detik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. 5 detik ada. Pendek sekali sholawatnya. 5 detik 1 kali kita baca sholawat. Tapi pahalanya itu langsung dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Dipegang. Diberikan nanti di akhirat waktu kita membutuhkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW.
Jadi jangan malas untuk memperbanyak membaca sholawat. Sholawat ini sebenarnya enak. Di lagu apa aja bisa. Semuanya bisa dibuat sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Enak. Coba ya, sholawatan nyanyinya. Nyanyi dong, goyang dombre, lagu naon itu. Tenang, enak didengar, hati tenang kalau kita membaca sholawat. Karena apa? Satu kali sholawat itu hati kita yang kotor bersih, dibersihin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbuat dosa, itu satu titik hitam dalam hati kita. Tidak ada yang bisa yang membersihkan terkecuali istighfar dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan malas untuk baca sholawat. Kontan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala satu kali dikasih 10. Jangan di supermarket aja beli 1 gratis 10, penuh itu supermarket. Beli sendal 1 gratis 10. Enggak, seminggu habis tuh. Ini sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, yang satu kali baca sholawat 10 rahmat akan kita berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, raya rambu. Pelanga, pelongo gitu. Kayak orang enggak. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Tapi seakan-akan kita tuh, ya Allah, jadi enggak peduli. Coba, ini mumpung masih tanggal 1 bulan Rabiul Awal ini, coba buka hati kita. Buka hati kita, perbaharui niat kita, niat yang baik, niat yang tulus. Untuk apa? Untuk istiqamah selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ingat, sholawat ini adalah kunci segala kebaikan. Kunci segala kebaikan. Pengen panjang umur, baca sholawat. Pengen banyak rezeki, baca sholawat. Pengen punya keturunan yang soleh dan soleha, banyak sholawat. Pengen husnul khotimah, baca sholawat. Pengen bahagia di dunia, baca sholawat. Pengen bahagia di akhirat, baca sholawat. Semuanya dengan sholawat. Maka kata Habib Umar bin Hafid, kalau kita ingin merubah dari yang buruk ke yang baik, mau hijrah dari maksiat ke yang amal soleh, tapi kita tidak tahu dari mana memulainya, maka mulailah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesuatu yang dimulai dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad pasti akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua, keluarga kita semua, anak-anak kita semuanya, rezeki kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga rumah kita, pesantren kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya
diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bubar dari sini, dosa-dosa kita diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Semoga kita semuanya seperti kumpul di tempat ini, kelak di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma jal jamana hada jaman marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna ahadan syakiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka wa min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.